warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat zuhur sekaligus kajian zuhur Masjid Sholahuddin yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, kita akan sambung kajian kita mengenai hadis Riyadhus Shalihin. Namun sebelum itu mari sama-sama kita baca Sayyidul Istighfar dengan harapan bahwa dosa-dosa kita yang banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi wiridan kita setiap harinya pagi dan petang. Kita baca 3 kali Sayyidul Istighfar. Kita gedein dikit. Ya. Disambung dengan qul billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, ini manfaatnya Bu, Bapak dan barang siapa yang mengatakannya pada siang hari dengan penuh keyakinan, lalu dia meninggal pada hari itu sebelum malam tiba, maka dia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa yang mengatakannya pada malam hari dengan penuh keyakinan, lalu dia meninggal sebelum pagi tiba, maka dia termasuk penghuni surga. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Kita sambung ke hadis Riyadhus Shalihinnya. Habis bab sabar, yang terakhir kita bab sabar. Habis taubat ternyata kita perlu sabar. Nah, habis sabar apaan? Kita lihat teks hadisnya. Ini bab sabar. Jadi sedikit. Ternyata habis sabar kita disuruh jujur. Apa kaitannya antara niat, taubat, sabar sama jujur? Kita awali dengan niat, benar nggak mau jadi orang baik, benar nggak pengen masuk surga, benar nggak sih mau jadi orang soleh? Nah, langkah pertamanya habis niat yang benar adalah kita taubat. Habis taubat ternyata taubat itu nggak enak, karena banyak cobaan, banyak godaan yang ternyata kita harus sabar. Selain sabar, sabar kan ada batasnya. Nah, untuk sabar kebaikan nggak ada batasnya, Pak. Tapi kalau untuk sabar hal yang tertentu mungkin ada batasnya. Contohnya kayak gini, ya saya udah sholat mulu, tapi kok rezeki belum datang. Nah, saya udah istighfar mulu, tapi masalahnya saya nggak selesai. Saya udah doa mulu, tapi anak saya belum sembuh. Saya udah doa mulu, tapi jodoh saya belum datang. Apakah ada ininya, Pak? Ada batasnya? Kalau seminggu doa nggak dikabulin, ya udah balik lagi kita, nggak usah doa lagi. Atau sebulan. Nah, ini Imam Nawawi mengatakan enggak. Untuk kayak begini kita harus sabar, sabarnya nggak ada batasnya. Dan ini yang diperlukan adalah kejujuran kita. Benar gak sih ente minta doa ini? Kalau benar, ya tinggal selangkah lagi kok. Tinggal benaran lagi kok. Benaran lagi Allah akan kabulkan permintaan kita. Apa yang kita minta? Wah, saya pengen jadi orang baik.
udah sebentar lagi ini akan jadi orang baik. Ini akan jadi orang soleh sebentar lagi. Asal tadi itu langkah yang pertamanya, kedua dan ketiganya dijalanin. Langkah keempatnya tinggal ente jujur gak sih? Kalau nggak jujur, ya udah balik lagi. Nah, yang diperlukan adalah langkah berikutnya adalah jujur gitu. Jujur. Apa perintah Allah Subhanahu Wa Taala tentang kejujuran ini? Sebelumnya Nawawi menyampaikan hadisnya, firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wal ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan gabunglah masuk klub orang-orang yang shadiqin, orang yang jujur. Jangan kita mau jadi orang soleh tapi nongkrongnya masih sama preman. Mau jadi orang jujur tapi kita mau hanya nongkrongnya sama orang bohong. Jadi kapan mau jujurnya? Kita mau taubat tapi yang maksiatnya masih kita kerjain juga. Ya enggak, harusnya masuk dikit. Terus gimana kalau ayat yang selanjutnya waswadikina waswadikot. Ini ujungnya adalah Allah siapkan buat mereka pahala dan maghfirah dan pahala yang besar. Ujung ayat ini panjang, waswadikina waswadikot. Ujungnya Allah bilang adalah aku sediakan buat mereka orang maghfirah dan surga. Terus di ayat yang lainnya, walau sadaqullah lakana khairul lahum. Kita nih mau nggak jujur gitu, mau nggak jujur. Allah bilang di sini, walau sadaqullah, kalaulah mereka itu jujur sama Allah Subhanahu Wa Taala, lakana khairul lahum. Itu merupakan yang terbaik buat dia. Tapi kalau kita nggak jujur, kita balik lagi, ya celaka kita. Kita mau benar, udah melangkah, tahu-tahu godaan dikit, goyang balik lagi. Ya, udah bukan itu yang terbaik buat kita. Tapi kalau mau kita jujur untuk istiqomah, maka itulah yang terbaik buat kita. Ini ayat-ayatnya. Kita lihat teks hadisnya. Hadisnya mana? Hadisnya hadis nomor 54. Qala Imam Nawawi wa amal hadis wal awal an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilal nar wa innar rajula la yakdibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Muttafaqun alaih. Sungguhnya kejujuran itu yahdi ilal bir, akan mengantarkan orang kepada kebaikan. Wa innal birra, dan kebaikan itu akan mengantarkan orang kepada surga, yahdi ilal jannah. Dan seorang itu akan berusaha untuk jujur sampai ditulis oleh Allah sebagai orang yang jujur. Dan sungguhnya, ini titik di situ ya. Paragraf keduanya, wa innal kadziba, dan sungguhnya bohong itu atau dusta itu yahdi ilal fujur, mengantarkan orang kepada keburukan, dan keburukan itu akan mengantar orang kepada neraka, dan orang itu akan terus berkata bohong sampai akhirnya distempel oleh Allah Subhanahu Wa Taala dia itu sebagai pembohong. Enak mana? Enak jujur atau enak bohong? Kan kalau jujur nanti ujungnya masuk surga, bohong ujungnya masuk neraka. Orang yang jujur lama-lama akan jadi orang baik. Orang yang jujur pasti orang baik, atau orang baik pasti orang jujur. Orang yang baik pasti dimasukkan Allah ke surga. Nah, tinggal kita pilih dah tuh. Kita mau jadi orang baik dengan konsekuensi akan masuk surga, atau kita akan jadi orang jelek, konsekuensinya kita akan masuk neraka. Nah, kalau kita pengen milihnya surga, maka ayo belajar jujur. Belajar jujur sama diri sendiri, belajar jujur sama orang lain, belajar jujur sama keluarga, dan belajar jujur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kapan? Sampai jujur itu menjadi karakter. Sampai Allah catat kita sebagai orang jujur. Kalau cuma jujur seminggu, nggak jujur 2 hari, enggak Pak. Kalau kita jujur di rumah tapi nggak jujur di kantor, enggak. Kalau kita jujur di kantor tapi nggak jujur di rumah, enggak. Nah, kita nggak termasuk orang jujur.
Jujur di kantor, wah datangnya pas, nggak korupsi, nggak apa, tapi mengkhianati keluarga umpamanya. Ini namanya nggak jujur. Tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, namanya nggak jujur. Atau sebaliknya, sama keluarga baik banget tapi sama kantor berkhianat, ini juga tidak jujur. Nah, sama Allah berkhianat, sama Allah kayak gimana? Kita bilang, ya Allah, tadi saya nggak sempat sholat karena sibuk banget. Padahal saya udah pengen jadi orang baik. Ini namanya kita nggak jujur, Pak. Karena kita seharusnya nggak ada istilahnya kita nggak sempat untuk waktu sholat. Kalau kita jujur bahwa Allah lebih penting daripada kerjaan kita, daripada keluarga kita, maka kita akan mengedepankan Allah sekalipun Allah itu toleransinya gitu ya. Contoh, ketika azan, oke, azan kita nggak bisa sholat, Pak. 5 menit pertama kita nggak bisa sholat, setengah jam pertama kita nggak bisa sholat. Nggak apa-apa kok, jam 2 sholat zuhurnya. Masih nggak bisa juga sholat zuhur jam 2, nggak apa-apa kok, jam setengah 3. Masih nggak bisa juga, sekarang kan 3:04 asalnya, jam 3 juga nggak apa-apa. Tapi kalau bilang, saya nggak ada waktu, maka kita udah nggak jujur. Kita udah salah menempatkan mana yang lebih penting buat kita, mana yang kurang penting buat kita. Nah, terus tolak ukurnya apa itu jujur? Tolak ukurnya adalah yang kedua ini. An Abi Muhammad Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da ma yuribuka ila ma la yuribuka. Fa inna sidqa tama'ninatun wal kadhiba ribatun. Ini Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu beliau cerita di cucu Rasulullah yang jarang punya hadis. Nah, ini beliau hafal nih, hanya sedikit sekali yang beliau hafal dari Rasulullah karena usianya yang masih sangat kecil. Beliau bilang, ada yang Rasulullah bilang, dah mayur ibu kan, ilama mayur ibu kan, tinggalin yang kalian ragu ke hal yang tidak kalian ragu. Kenapa kayak gitu? Fa'in nasid kotomaknina. Tolak ukur kejujuran adalah ketenangan. Tenang. Terus wal kadhiba riba, dan bohong itu menggalaukan, bahasa kita deh. Wal kadhiba riba. Cumannya Pak, kita nih sekarang nih pertama kali berbuat dosa, entah nyolong, entah minum, entah berzina, entah ngapain gitu, entah nggak sholat, pertama kali itu pasti hati kita nggak tenang. Pasti hati kita nggak tenang. Gak usah dijajalin Pak ya, gak usah dijajalin. Saya pernah sekali masuk ke nekot, tempat joget tuh, diskotik. Masuk ke situ, pluk, hati, agak tenang, langsung situ nggak pakai minum, nggak pakai apa, nggak pakai kelihat, langsung balik lagi Pak. Nah, hati kita nggak tenang. Tapi buat orang yang udah ke 10 kalinya, buat orang yang ke 100 kalinya, nggak ada apa-apanya itu Pak. Masuk aja, enak aja. Nah, kita pertama kali ngebohongin bini, pertama kali ngebohongin anak, itu nggak tenang hati kita. Tapi kalau udah menjadi kebiasaan, ya udah. Di mana letak kejujuran kita? Nanti kejujuran kita kalau yang membawa kita tenang, itu namanya kita jujur. Tapi kalau kita gelisah, ragu, itu kebohongan akan mengantarkan kita ke situ. Nah, nanti tinggal jadikan itu tolak ukur, kelakuan saya ini benar atau enggak ya? Jawabannya tentang nurani kita akan jawab tenang atau tidak. Cuma ini nurani yang normal Pak, bukan nurani yang sudah terkontaminasi. Tapi kalau nurani yang sudah terkontaminasi dengan dosa, menumpuknya dosa, akhirnya apa? Gulubuna gulput. Hatinya udah ketutup. Ya didoain apa aja, dinasihatin apa aja, berbuat negatif kayak apa, ya biasa-biasa aja. Kita jangan sampai sono. Nah, supaya nggak sampai sono siapa? Hati kita kan dosa udah ada Pak ya. Nah, cuci dulu tuh dosanya. Cuci dosa dengan istighfar. Salah satunya dengan sayyidul istighfar tadi. Habis baca sayyidul istighfar, harusnya hati kita tenang.
alhamdulillah hati kita bersih lagi, kontrol sensor kita kenceng lagi tuh, sensor kita sensitif lagi. Kalau enggak, sensor kita nggak sensitif Pak, melihat kemungkaran, melihat kejelekan biasa-biasa aja. Tapi kalau sensor kita sensitif, melihat kemungkaran, wah hati kita gelisah, kita nggak terima kemungkaran itu. Baik. Di hadis ke-56 An Abi Sufyan Sahr ibn Harbin radhiyallahu anhu fi haditsin tawil fi qissati Herakal qala Herakal mama da ya'murukum yani Nabi sallallahu alaihi wasallam wala Abu Sufyan qultu yaqulu ubudullah wahdahu la tusyriku bi syai'an wa atruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis shalat was sidqi wal afafi was silati. Ini Abu Sufyan cerita pernah dipanggil oleh Raja Romawi Herakal atau Hercules ya bahasa Indonesianya. Itu ditanya, ada yang ngaku nabi di kampung kamu dari Jazirah Arab? Iya. Dari Mekah katanya ada yang ngaku sebagai nabi. Siapa sih dia? Diceritain siapanya. Terus apa yang diperintah oleh yang ngaku nabi itu? Abu Sufyan cerita, Abu Sufyannya belum Islam waktu itu. Beliau cerita bahwa Nabi ini nyuruh mu'budullah wa daulah syarikalah, untuk menyembah Allah hanya satu-satunya dan tanpa mensekutukannya dengan apapun juga. Yang pertama. Yang kedua, untuk meninggalkan perkataan bapak-bapak, keyakinan bapak-bapak kita dulu. Karena bapak kita kayak gini enggak. Itu disuruh tinggalin semuanya. Yang ketiganya disuruh ya'muruna bis shalat, untuk sholat. Yang ketiga, yang keempat untuk jujur, wasidqi. Yang kelimanya untuk sederhana, wal afafi. Yang keenamnya untuk menyambung tali silaturahmi. Nah, bab kita adalah disuruh jujur. Jadi Rasulullah SAW kan terkenal dengan amin ya. Amin, amanah, amanah, sidik. Ini sifat-sifat Rasulullah SAW. Tabligh itu adalah menyampaikan, nggak menyembunyikan apa yang diwahyukan Allah kepada beliau. Nah di sini disuruh jujur. Nah, enaknya jujur apa nih Pak? Jujurnya ini nanti jujur plus niat sama dengan pahalanya gede banget. Niat tanpa kejujuran, enggak, itu pahalanya bisa balik. Tapi kalau niat dengan jujur sama dengan hasilnya sama, walaupun nggak sampai. Kita lihat di hadis yang keempat ini, itu yang bosan saya pengen bilang, niat plus jujur sama dengan hasil, sekalipun belum nyampe. Ini hadis dalilnya. An Abi Thabit wakil Abi Sa'id wakil Abi Walid Sahal ibn Hunayf wa huwa Badriyun radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sa'ala Allah ta'ala asy-syahadata bi sidqin ballaghahu manazila syuhada wa mata ala firashihi. Barang siapa, ini hadisnya Sahih riwayat Imam Muslim, barang siapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam keadaan syahid dengan jujur, isidqin, dengan jujur, ballaghahu manazila syuhada, maka Allah sampaikan dia ke derajat syuhada wa mata ala firashihi, sekalipun dia meninggalnya di atas kasurnya, bukan di medan perang. Nah, ini kan kenikmatan buat kita. Nah, sekarang Bapak ngelihat nih masjidnya bukan yang ini, masjid mana? Masjid rumah kita, dekat rumah kita. Ya Allah, masjid masih jelek nih. Apa saya pengen bantuin banget untuk memperbaikinya. Terus itu dengan jujur. Bapak katakannya berjujur, terus niatnya juga dengan ikhlas, niatnya ikhlas, ngomongnya jujur. Dilihat lagi sebulan kemudian pas gajian, kok duitnya nggak cukup, nggak ada sisanya. Kemudian bulan kemudian lagi, kok nggak ada sisanya. Apa yang Allah tulis? Allah tulis dia udah sedekah Pak untuk masjid itu. Tahu-tahu belum sampai sedekah, tahu-tahu masjid itu udah jadi. Asal dia jujur aja dah, maka keluar. Nah kita kepengennya apaan nih? Kepengennya apa? Kepengen anak kita jadi ustaz, kepengen anak kita jadi orang baik, kepengen pergi haji, sekalipun Bapak belum sampai ke Mekah. Kalau udah niatnya pergi haji dan udah berusaha untuk melakukan hal itu dengan jujur, Bapak akan mendapatkan pahala haji walau belum pernah tawaf di Baitullah.
Syaratnya apa? Syaratnya ngomongnya jujur. Nah, caranya kayak gimana? Nah, caranya kayak gini Pak, untuk bisa sampai situ. Karakter dulu, karakter kita jadi orang baik dulu. Nah, saya pengen buka internet. Mudah-mudahan nggak lemot ya. Nah. Mudah-mudahan nyambung. Nah, di warung Ustadz ini saya sengajain Pak. File yang pertama paling atas tuh Mekah, live dari Mekah. Bawahnya insya Allah mudah-mudahan udah jadi, tapi tadi pagi belum masuk. Itu filenya Masjid Nabawi. Apa yang saya inginkan bagi yang belum pernah umroh atau belum pernah haji, lihat warung Ustadz mau dengerin ceramah mana, silakan, dan klik itu Mekah. Ya Allah, melihat Ka'bah enak banget ya. Nah, enak banget kali bisa tawaf, enak banget sekali bisa ini, angkat tangan dah. Tapi nonton, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa tawaf kayak orang-orang itu yang lagi tawaf di Masjidil Haram. Saya bisa ziarah di Masjid Nabawi. Ya Allah, sampaikanlah saya ke situ. Mulai dah tuh rencanainnya setiap bulan saya akan selisihin 1,5 juta setiap bulan atau 1 juta setiap bulan. Di ini ya. 1 juta tiap bulan dia tabungin 1 juta, tahu-tahu baru nabung 5 bulan udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang dia peroleh, dia dapat pahala umroh. Kalau niatnya umroh, kalau niatnya haji, dia mulai daftar, dapat pahala haji walau belum haji, walau sampai dia meninggal belum haji. Tapi kalau umpamanya dia bilang saya kepengen umroh tapi daftar enggak, nyelengin enggak, nanya-nanya ambil brosurnya enggak, terus baru 3 bulan kemudian atau setengah tahun kemudian meninggal, apakah dia dapat pahala umrohnya? Enggak. Dia cuma ngomong doang Pak, belum sampai bisikin gitu, belum sampai jujur banget. Nah sekarang kita tinggal, ayo kita ngapain? Kita jujurin. Nah kalau umpamanya Bapak mau jadi orang yang soleh, orang yang soleh kan harusnya melihat masjid berhenti. Ini azan diem aja, katanya kepengen jadi orang yang soleh, azan diem aja, lewat masjid nggak pakai mampir, padahal udah waktunya sholat. Ini kita namanya nggak jujur mau jadi orang yang soleh. Tapi kalau umpamanya kita tobat, terus kita menjadi orang yang soleh, kita benar-benar melangkah ke situ, ya udah Pak. Sekalipun kita baru injak masjid 2 kali atau 3 kali, terus kita meninggal, maka insya Allah kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan masuk kategori orang yang soleh. Kenapa belum nyambung gitu? Modemnya atau apa ya sudah lemot atau nggak nyambung. Mohon maaf, tapi saya pesan banget, nanti tolong buka internet www.warungustadz.com. Lihat itu kalau 5 menit buka nggak bagus, nggak usah buka lagi besoknya. Tapi kalau umpamanya bagus, kita bisa belajar ngaji dari sekian banyak ustadz dengan sekian banyak file, dengan sekian banyak tema, termasuk dari ustadz dunia. Kita sambil pengen waktu adzan Mekah nih, pengen lihat orang di Mekah adzan, klik Mekahnya, udah live dari Mekah.
Nah itu untuk mengingatkan kita, karena apa? Kan antum lagi gelisah, bapak lagi gelisah jam 12 malam atau jam 9 malam, mau kemana larinya? Ke Majelis Taklim. Nggak ada Majelis Taklim yang bukan 9 malam. Masdar TV acaranya bukan acaranya film, dangdut, sama debat. Tapi kalau untuk warung Ustaz, kapan saja bapak buka ceramah itu tinggal pilih, mau Hagim, mau Ustaz Yusuf, mau Ustaz Arifin, mau Ustaz siapa, itu ada di situ. Namanya warungustaz.com. Filenya untuk orang Indonesia sudah mungkin 500 lebih. Kalau untuk orang Arabnya, file Arabnya sudah 1000 lebih. Nah, di situ salah satu di antara filenya itu ada dari Ka'bah, dari Mekah live, dan dari Madinah juga live. Baik, hadis yang berikutnya yang pendek nanti kita pilih. An Abi Khalid Hakim ibn Hizam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bainihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bainihima muttafaqun alaih. Ini kan kita tiap hari Pak jual beli Pak, baik kita sebagai pedagang atau sebagai pembeli. Nah di hadis ini, hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-bai'ani bil khiyar. Orang yang dagang ini bil khiyar, masing-masing boleh batalin, boleh terusin. Ketika dia mau transaksi, batal boleh, enggak lanjut boleh. Malam kita bareng masing-masing mereka ada di tempat yang sama, belum keluar. Nah, apa kaitannya dengan jujur? Nanti kan ketika jual beli yang diminta kan kejujuran tuh. Kalau barang bagus bilang bagus, barang jelek bilang jelek. Nah, kalau itu yang terjadi antara dua pembeli ini, maka jual belinya diberkahi. Tapi kalau ada salah satu yang gak jujur, baik penjual maupun pembeli, maka hilang berkahnya. Nah, kita kan tiap hari nih. Kalau kita mau jadi pembeli, jadilah pembeli yang jujur. Kalau misalnya mau jadi pedagang, jadilah pedagang yang jujur. Kita tahu semuanya apa ketika menjadi pembeli yang tidak jujur, kita bilang, oh ibu mahal banget, di sebelah sana 100.000, kok di sini 150.000, padahal bapak belum pernah nanya ke sebelah sana. Bapak bilang di sini mahal banget, harganya sekian, bapak bandingkan dengan tempat yang lainnya, padahal bapak belum pernah nanya di tempat yang lainnya. Pedagangnya biasa, ini modalnya aja nggak dapat, gimana mau untungnya? Kan banyak tuh yang pedagang kayak begitu. Padahal dia udah untung di situ, berarti dia juga udah menipu. Versi yang lainnya banyak banget, yang diminta adalah kejujuran. Kalau emang untungnya cuma 10%, dengan kejujuran, maka Allah akan berkahi yang 10% itu. Tapi kalau umpamanya untungnya 50%, tapi tidak dengan kejujuran, Allah tidak berkahi perdagangan itu. Apa intinya? Tahu-tahu rusak, tahu-tahu jatuh, tahu-tahu tempatnya kebakar, tahu-tahu ada yang ngerampok. Banyak aja hal-hal yang akan terjadi yang di luar dari apa yang kita inginkan. Nah, pesan Allah di sini di mana? Oke, mau jadi pedagang silakan, tapi jadilah pedagang yang jujur. Mau jadi pembeli silakan, jadilah pembeli yang jujur, sehingga kita di masjid dapat berkah, di mall atau di pasar juga dapat berkah. Nah, itu mungkin ada satu lagi yang belum tadi saya baca. Saya pikir panjang banget, namun hadisnya udah habis, kita baca aja. Nanti saya singkatin. Hadis yang kelimanya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala nabiyyun minal anbiya sallallahu wasallamu alaihi qala liqaumihi la yatba'ni rajulun malaka ut'a qira'atin wa huwa yuridu ayyabniya biha walam yabid biha wala ahadun bana buyutan lam yarfa sukubaha wala ahadun ishtara banaman aw halifatin wa huwa yantaziru auladaha faqala badana minal qaryati salatal asr aw qariban min dzalik faqala lisyamsi innaki ma'muratun wa ana ma'murun
Allahumma bisha alaina wa hubisat hatta fatahallahu alaihi wa jamal wa naima wa ja'at ya'nina ditakulaha falam tat'amha faqala inna fikum gululan fal yubayini min kulli qabilatin rajulun baladiqat jada rajulin biadihi faqala fikumul gulul fal tubayini qabilatuka baladiqat jada rajulaini aw salasa biadihi wa qala fikumul gulul faja'u bi ra'sin misla ra'si baqaratin minad dhahab wa wada'a faja'at jinna fakalata falam tahillal wanaim li ahadin qablana thumma halallahu lana al-wanaima lamma ra'a dhafana wa azzana fa'ahallalana fa'ahallaha lana muttafaqun alaih. Ceritanya panjang. Ini ceritanya tentang Bani Israel. Seorang nabi ngajak, ayo kita mau perang nih. Syaratnya adalah yang boleh ikut perang adalah orang yang nggak ada niat mau berjima dengan istrinya tapi belum dilaksanain. Ini kalau misalnya dia kepengen datangin bininya, tapi belum dilaksanain, dia ikut perang nih. Takutnya kan pas perang pikirannya kemana-mana Pak, pikirannya ke bini. Yang kedua, orang yang lagi bangun rumah tapi atapnya belum dinaikin, maksudnya belum kelar, ntar takut pikiran, maka nggak boleh ikut. Yang ketiganya, orang yang beli hewan lagi bunting, lagi nungguin dia beranak. Apa maksudnya Pak? Dia benar-benar pergi berperang karena Allah, nggak ada yang dipikirin. Gitu. Ini kan kejujuran yang kelas tinggi yang dia inginkan. Akhirnya pas nyampe mau ke tempat perang, atau asar udah mau habis Pak. Mereka belum salat asar, matahari udah mau tenggelam. Apa kata Nabi ini? Wahai matahari, engkau makmur, engkau adalah diperintah, engkau makhluk, engkau diperintah oleh Al-Khaliq, oleh Allah. Kami juga makhluk. Engkau disuruh berputar, kami disuruh sholat. Kalau engkau berputar terus, maka sholat kami gak akan keburu. Udah berhenti dulu, saya sholat dulu. Ternyata mataharinya berhenti, dia sholat dulu. Nah, ini cerita lanjutnya kita akan teruskan ya ujungnya. Tapi yang saya kepengen ambil di kesini dulu nih, kesini dulu. Bapak-bapak sekalian bisa dialog kayak gitu sekalipun kita bukan nabi. Bukan nabi, punya pohon nih, punya pohon. Ya, nggak buah-buah padahal udah 10 tahun Pak. Pohon tetangga buah full, kita kok enggak. Bilang aja, pohon, ente kan makhluk Allah, diperintah oleh Allah. Allah tuh perintah suruh buah. Kok ente buah nggak mau buah-buah? Kalau ente nggak buah juga, ada tebak nggak sampai? Tapi dikasih pupuk, kalau nggak ini tebak Pak. Insya Allah dia buah duluan Pak. Ini cerita, jadi itu belum saya ceritain karena bulan yang lalu kan saya nggak datang ya. Bulan sebelumnya, saya naik BMW seri 7. Udah saya ceritain? Belum ya? Saya naik BMW seri 7 pulang. Nah, cerita orang yang dapat seri BMW seri 7 itu apa? Pas dia lagi ditelepon main sama temennya lagi nyari beli BMW seri X5. X5 ya. Dia pas melihat BMW seri 7, kayaknya pantas nih buat nganterin anak ke masjid taklim. Dicolek tuh main mobilnya. Bil, lo mau gak dapat pahala banyak? Kalau mau lo anterin aneh ke masjid taklim, di Istiqlal, ke Al-Azhar, kemana-mana, pahalanya banyak. Tapi kalau itu dipakai sama yang lainnya belum tentu. Nah kalau mau, ya udah parkir di rumah. Diajak ngomong kayak begitu, ya Allah, ini kayaknya mobilnya pantas nih buat nganterin saya ke dakwah saya. Ya, habis itu pasti lagi doa, mungkin selesai doanya diparahin sama yang tukang jual itu salesnya. Ustaz, BMW ini harganya 1,7 miliar. Tapi belinya pakai duit, bukan pakai doa Ustaz. Apa jawab Ustaz itu? Mbak, kalau saya disuruh keluarin duit 1,7 miliar untuk beli kayak beginian, mendingan saya beli kebun.
buat bangun pesantren daripada beli ginian. Nah, dia mah kalau mau ikut saya ikut aja ntar. Ya lain Pak. Udah saya ajak dia pulang untuk nganterin saya kemana-mana. Apa yang terjadi Pak? Ya, yang terjadi mungkin 2 minggu atau 3 minggu kemudian setelah BPKB-nya selesai, mobil itu diparkir rumah dia Pak. Diparkir di rumahnya beliau. 3 hari kemudian ceramah bareng-bareng saya di Poltangan. Pulangnya saya dianterin naik mobil lagi itu. Mobil saya dibawa sama mobil saya Valia, dibawa sama sopirnya dia. Saya naik ini. Baru 3 hari mobil. Apa yang ingin kita tangkap itu diajak ngomong. Diajak ngomong tapi mintanya bukan sama mobil ya. Jangan salah paham. Mintanya bukan sama mobil. Tadi tuh ketika Nabi ini dialog sama matahari, ngomongnya mintanya bukan sama matahari, tapi dia makmur. Wahai matahari, kau adalah makhluk, kau diperintah. Aku juga makhluk, aku diperintah. Imam Malik ketika digigit sama entah binatang apa, binatang berbisa, beliau nggak putus sholatnya. Nggak putus sholatnya, cuma pas assalamualaikum, ya lo dah gimana sih? Kan lu kalau bahasanya betawinya ya. Ya dia kan di hamba Allah diperintah, dia juga diperintah. Masa orang lagi sholat digangguin sih? Kalau orang Betawi bilang lu kurang ajar banget sih, tapi Imam Malik nggak ngomong begitu. Nah akhirnya mati tuh Pak tanpa diinjak. Kita ada mati Pak. Nah ini kita bisa ngamarin kok ya kayak begini. Kita ajak dialog ini aja. Kita ajak dialog mobil itu kalau kita kepengen mobil, tapi mintanya kepada Allah. Ya Allah, mobil kayaknya pantas. Bil, lu mau gak nganterin anak ke masjid mulu? Nah itu babnya. Ntar ujungnya kita kupas di minggu yang akan datang. Karena babnya agak sedikit panjang dan permasalahannya agak sedikit susah. Mungkin ini masih ada waktu beberapa menit bagi yang ingin bertanya, saya persilahkan. Silakan, masih bab tentang kejujuran. Besok kita masuk ke bab muraqabah. Ada yang kalau nggak ada yang nanya, saya mau berangkat umroh Pak. Sekarang ini hari ini, jadi nggak usah lama-lama. Tapi karena udah setahun bulan kemarin saya udah nggak bisa karena ada tamu dari Malaysia ya, jadi nggak bisa. Sekarang udah banyak lagi. Bulan besoknya, insya Allah masih bisa. Bulan depannya saya udah diundang ke Australia. Lama lagi 3 minggu. Jadi mohon maaf kalau misalnya mau nanya silakan. Kalau enggak saya cukupkan. Dan sekali lagi pesan saya, tolong yang ada internet di rumah, tolong buka warungustad.com dan ajarin bini kita. Kita kan nggak bisa ngajarin Pak ceramahin bini, nggak bisa, ceramahin anak nggak bisa. Buka itu, lihat dai kecil bisa. Bahkan ini kita untuk memahami Imam Bukhari hafal begitu hadis, hafal Quran kayak begitu. Imam Syafi'i katanya 5 tahun aja udah hafal Quran, ada yang bilang 7 tahun udah hafal Quran. Kita mungkin sulit untuk memahaminya. Tapi dengan program Warung Ustadz itu, Bapak tinggal lihat Hafiz Cilik. Hafiz Cilik, klik Hafiz Cilik, itu ada 4 orang yang baru saya tampilin. 4 orang umurnya masih 4,5 tahun udah hafal Quran 30 juz. 4,5 tahun. Nah, salah satu di antara orangnya saya ketemu di Istiqlal. Saya ngajar setiap bulan di Istiqlal Jumat. Beliau datang sama adiknya, sama orang tuanya. Adiknya 5 tahun, perempuan udah hafal Quran. Beliaunya ini namanya Tabarok. Sekarang umurnya 9,5 tahun, udah hafal Quran 3 qiraah. Dulu waktu masih umurnya 4,5 tahun, beliaulah hafiz termuda yang mendapatkan sertifikat. Baru beberapa tahun kemudian rekor ini gugur karena ada orang Jazair yang umurnya 3 tahun udah hafal Quran. Siapa namanya? Abdurrahman. Itu tinggal diklik.
Nah, kita bisa lihat, kita kasih pakai anak kita bilang dah, nak lihat deh, 3 tahun sudah hafal Quran, nah, lihat dah, pas 1,5 tahun sudah hafal Quran, anak bisa mau gak kayak begitu? Ada jangan dijawab aja, bapak ada yang udah 40 tahun nggak hafal Quran. Jadi motivasi yang insya Allah baik buat kita, dan alhamdulillah sekalipun baru 2 bulan ya, baru awal Februari kita launching Warung Ustaz itu pengunjungnya bisa 600-an per harinya, antara 300 sampai 600 per harinya. Mudah-mudahan ini menyebar. Bahkan saya ngajak begini Pak, tadi tuh kalau Bapak pengen dapat pahala yang banyak, tolong habis nonton dulu, lihat dulu, kalau bagus SMS-in temannya. Nah, ini kita masuk dalam mandallah ala khairin, mengajak orang kebaikan. Kalau 100 orang teman kita, ada 10 orang aja yang respon, tahu dia menikmati, siapa yang dapat pahala? Bapak dapat pahala dari 10 orang. Dia ngaji, ngeklik 100 file, maka Bapak dapat dari 100 file. Mandala ala khairin. Apa yang memotivasi saya bikin Warung Ustaz? Motivasi saya yang paling gede adalah pengen kayak Imam Bukhari di mana-mana pahalanya nggak berhenti Pak. Imam Syafi'i gitu, di mana-mana pahalanya nggak berhenti. Kita yang udah amal kita sedikit, sumber pahala kita cuma sedikit doang. Nah, di Warung Ustaz itu nggak ada iklan. Nah, bukan Lutfi doang ada di situ, tapi banyak ustaz ada di situ. Nggak ada juga kepentingan politik, nggak ada sama sekali, murni dari iklan. Dan itu yang motivasi saya yang kedua adalah, kalau Bapak cari di YouTube ceramah siapa, kliknya ceramah Agim umpamanya, Agim muncul Agim, satu di antaranya paha muncul. Kalau nggak dada yang Bapak cari lagi ustaz yang lain lagi sama juga kok. Beliau namanya muncul, tapi paha juga ada. Paha kita lihat gimana, kita nggak ngelihat gimana. Kadang-kadang kalau lagi imannya lagi kurang dikit, ya klik dulu pahanya. Baru kemudian balik lagi ngekliknya. Ya. Nah, yang di Warung Ustaz itu udah nggak perlu. Carinya pun gak usah pakai searching lagi, udah di depan mata tinggal pilih, dan nggak ada paha yang ya, ini mungkin lebih kurang, mohon maaf. Doain saya mudah-mudahan perjalanan saya ke Turki ntar sore sambil umroh selamat kembali ke tanah air dan bisa ketemu lagi di pengajian ini. Tadi saya juga doakan yang serius nanti tinggal lihat Warung Ustaz, lihat Ka'bah sambil berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya bisa ziarah ke sini, dan saya mendoakan mudah-mudahan jamaah Masjid Salahuddin Kalimantan ini juga dipanggil untuk menjadi tamu Allah baik haji maupun umrah. Dengan niat tadi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon dari mohonnya rahim ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Abdul Ghafar ya Bina wa Kami Madinah ya Rabbal Alamin tutup main masjid ya Allah dan mulia sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang jujur, yang menjadi orang yang saleh. Ya Allah, ya Allah, berilah iman kami, kuatkanlah iman kami. Ya Allah, panggillah kami ini untuk menziarahi rumah-Mu. Ya Allah, baik haji maupun umrah. Ya Allah, panggillah kami untuk menziarahi Masjid Nabawi. Ya Allah, untuk menziarahi makam Rasulullah SAW. Ya Allah, bukalah rezeki buat kami untuk melaksanakan niat kami tadi. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami orang yang jujur dengan niat kami tadi. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.